dari kelompok 13. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya Priska. Saya Mawar ini. Nah, di sini kami ada di desa Citeba, tepatnya di Kecamatan Walendrang Utara. Alasan kami ke sini ingin mengunjungi salah satu situs budaya Luwu yang ada di Walendrang Utara. Namanya itu Leang Andulan. Untuk video selanjutnya, ikuti kesadaran kami dalam menjelajahi. Ada ritual adat atau keagamaan yang dilakukan di sini di Walendrang? Ya, Andulan. Sepanjang yang saya tahu belum ada yang dilakukan, kecuali kalau dilakukan di luar, tapi itu dulu sebelum masuk agama Islam. Jadi dilakukan dulu mungkin 3 hari sebelum dikubur dibawa ke sini ke Maya, dilakukan ritual adatnya di rumah orang yang meninggal itu. Ada sampai sepanjang 1 minggu, yaitu terutama kalau orang diadat secara besar-besaran di keturunan bangsawan, itu kan banyak berbau. Setelah itu acara itunya baru kubur. Kalau di Sama, kalau di sini juga kalau adat semacam itu juga namanya rambu solo. Jadi kalau adat acara syukuran namanya rambu suka. Ya, jadi itu kalau rambu solo itu hanya diadakan setelah matahari agak miring ke barat sampai sore. Tapi kalau acara syukuran atau rambu suka itu diadakan mulai dari terbitnya matahari sampai tengah hari. Jadi tidak boleh dilakukan setelah matahari miring atau ada pantangan atau tentang video ini atau adat-adatnya? Nah, kalau pengunjung atau orang-orang dulu membawa orang meninggal ke dalam atau mayat, jadi itu tidak boleh meludah sembarang dalam. Nah, kecuali kalau meludah pakai wadah, atau kalau orang dulu itu dia meludah dia di punggung kakinya, karena tidak boleh langsung meludah ke tanah, karena itu semua adalah lakukan daripada mayat-mayat. Jadi kayak menghargai. Ya, artinya penghargaan. Ya, kemudian kalau dulu itu memang dari nenek dilarang sekali mengambil barang-barang bawaan orang mati yang ada di dalam. Pernah itu terjadi pada zaman DTI, yaitu adanya gerombolan, tentara-tentara gerombolan, karena dia tidak percaya masalah adat. Jadi dia tidak percaya bahwa kalau dilakukan ini ada imbasnya atau kepada dirinya, sehingga dia itu pernah mengambil dan membongkar mayat-mayat yang ada di dalam atau peti mayat untuk mengambil sebagian barang-barang bawaan orang mati yang memang bernilai harganya. Tapi sejauh ini sudah diam. Tapi selama ditangani pemerintah tidak pernah lagi, karena itu tidak semena-mena orang masuk. Kecuali kalau diantar dan diberikan petunjuk ini yang harus kita lakukan, ya itu boleh. Tapi kalau masuk sembarang itu tidak boleh sama sekali, karena memang dari nenek moyang dulu di jalannya maju ini. Jadi sebelum ditangani pemerintah memang dari nenek moyang di jalan memang tidak boleh sembarang masuk. Nah, kalau dulu itu sembarang masuk, apalagi kalau musim padinya orang sementara tumbuh biasa langsung rusak itu padinya orang. Dalam masa pertumbuhannya padinya. Tapi selama mau ditangani pemerintah, diawali dulu pemangku adat, musyawarah, bagaimana caranya supaya itu tidak boleh lagi ada yang larangan seperti itu, karena setiap saat ada pengunjungnya. Nah, sehingga sepakat itu orang-orang tua dulu atau pemangku adat memotong kerbau, itu salah satu cara sebagai obatnya bahwa itu sudah bisa kita sembarang waktu kita masuk, biar ada padi di sementara tumbuh atau tanaman-tanaman lain itu sudah boleh, karena sudah melakukan itu salah satu syarat-syaratnya itu.
untuk menyembuhkan jadi Apa nama ritualnya itu? Nah itu namanya Makpasi Kurai. Makpasi Kurai artinya sudah tidak ada lagi larangan, tidak ada lagi apa-apa yang rusak kalau masuk orang sembarang waktu di sini. Jadi itu salah satu syarat, artinya dicocokkan atau dipaskurai masalah ini kuburan atau gua dengan pengunjung sembarang waktu. Terus apa harapan dari pemerintah atau masyarakat setempat untuk menjaga tempat ini? Saya harapkan kepada pemerintah agar betul-betul selalu membangun ini gua sebagai aset daerah dan tetap dilestarikan supaya itu tetap terjaga dan berlangsung dengan baik sampai ke Om tadi muka pakai bahasa orang dulu dari Yusuf juga malas pakai bahasa dulu. iya kita orang di sini. Karena sampai gitu orang di sini wayang Iya. dan kita cerita nas asal usul atau goa yang sampai sekarang masih dipercaya, yang sampai sekarang nggak percaya patu tujuh kampung. Memang kan sejak dulu. Jadi yang temukan dulu ini ya tabeleh kalau tidak punya bahasa Indonesia. Jadi ya yang temukan yang pertama ya sama pulang menurun. Ya temukan pertama sehingga nangi toro pada waktu agama dinamisme dan animisme, artinya percaya kepada roh-roh. Pada zaman batu atau zaman prasejarah. Waktu nato dan mutu saman besi, dan mutu bisa ngaraga pisau atau bangkung, ngaraga di pondok-pondok seleliu. Jadi tak mau nanyi toro lantai gua sebagai hunian. Jadi nggaraga pondok-pondok dan itu bangkung atau pisau pakai sehingga narobah. Jadi dijadikan misule tempat pengguran atau kedeni mate, menjadikan kaburu den itu mate. Berarti ano ya om, ya na paling mo puang manurung setelah den bentuk mo kampung-kampung jo salian gua. Iya, keturunan tuang menurun karena ya orang pertama itu yang menemukan itu tuang menurun. Tapi turun-temurun anak cucunya pada zaman berubah zaman. Di dalam liang Andulan terbagi menjadi 3 bagian yaitu liang Kabongian, liang Sugi, dan liang Salikuku. Di salah satunya terdapat peti atau masyarakat Siteba biasa menyebutnya sebagai pati. Tepatnya di liang Kabongian, ada peti yang disebut Latma Somba karena pernah menjabat sebagai pemangku adat atau disebut dengan Tomakaka dan saat meninggal diacarakan secara besar-besaran dan memotong banyak kerbau. Sebelum namanya diganti menjadi Latma Somba, namanya adalah Patanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska dengan NIM 23304411753. Selama saya melakukan observasi di Gua Andulan, saya menyadari bahwa tempat ini menyimpan nilai sejarah dan budaya yang sangat mendalami bagi masyarakat sekitar. Melihat langsung 3 jenis liang, yang pertama liang Kabongian untuk kalangan bangsawan, yang kedua liang Sugi untuk masyarakat biasa, dan yang ketiga ada liang Salikuku untuk para perantau, membuat saya memahami bahwa bagaimana masyarakat masa lalu mengatur kehidupan sosial bahkan hingga dalam tradisi pemakaman. Pengalaman ini memberi saya pandangan baru
bahwa setiap peninggalan budaya memiliki makna dan filosofi tersendiri yang perlu dijaga. Gua Andulan tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga pengingat bagi generasi sekarang agar tetap menghormati adat dan menjaga kelestarian warisan leluhur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, refleksi yang kami dapat dari kunjungan ke situs budaya Gua Andulan dapat memberikan kami pengalaman berharga untuk memahami warisan sejarah dan nilai-nilai luhur masyarakat Siteba. Melalui kunjungan ini, kami belajar tentang pentingnya menjaga dan melestarikan peninggalan leluhur sebagai bagian dari identitas budaya. Dari Gua Andulan, kami memetik nilai cinta tanah air, kearifan lokal, dan kepedulian terhadap lingkungan. Pengalaman ini menumbuhkan kesadaran bahwa pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban kita sebagai generasi muda untuk menjaga, menghormati, dan meneruskan warisan tersebut agar tetap hidup di tengah arus modernisasi. Hai, jadi observasi ke Liang Andulan sukses! Tadi itu perjalanan kami menuju Liang Andulan. Nah, di sini kami dapat menyimpulkan bahwa ternyata masih ada situs budaya yang masih dijaga ketat dan masih sakral. Di atas tadi kami melihat betapa banyaknya peti-peti yang masih itu, meskipun ada juga yang sebagian sudah lapuk. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.